Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ketemu lagi di session lainnya. Kali ini kita akan sedikit belajar dari hidup Rasulullah SAW dan para sahabat. Tentu tidak bisa kita bahas dalam satu pertemuan singkat ini, tapi mari kita lihat beberapa hal yang mungkin kita sebagai anak-anak, sebagai anak muda bisa belajar dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita tidak perlu melihat dari A sampai Z karena terlalu panjang, tapi mari kita lihat beberapa poin. Yang pertama, ada hikmah yang dijelaskan oleh para ulama bahwa kenapa Rasulullah SAW itu menjadi yatim ketika masih dalam kandungan dan menjadi yatim piatu setelah berumur beberapa tahun setelah dilahirkan. Jadi ayah Rasulullah SAW, Abdullah, meninggal saat masih Rasulullah SAW masih dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Dan kemudian ibunya pun meninggal di umur-umur yang masih kecil. Nah, ada yang menjelaskan bahwa itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga agar Rasulullah SAW tidak melakukan dosa sekecil apapun pada orang tuanya, meskipun masih kanak-kanak. Tetapi itu salah satu bukti atau cara Allah agar Rasulullah SAW tidak meninggalkan jejak-jejak dosa kepada orang tuanya. Makanya kemudian takdir Rasulullah SAW adalah menjadi yatim ketika masih dalam kandungan dan piatu ketika umurnya masih sangat muda. Nah, adik-adik sekalian, itu satu hal. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan atau membalas perbuatan jahat seseorang dengan justru perbuatan yang sangat mulia. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau ada yang buat jahat pada kita, ada yang ganggu kita, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita balas. Kadang-kadang kita bahkan membalas dendam, bukan mungkin membalas dendam, tapi membalasnya dengan sesuatu yang lebih dari yang kita terima. Nah, itu ada aturannya sendiri. Tetapi Rasulullah SAW, misalnya di saat-saat masih tinggal di Mekah, selalu disiksa oleh orang dengan berbagai cara. Begitupun waktu di Madinah, mendapatkan banyak hinaan, banyak celaan, tetapi Rasulullah SAW membalasnya dengan akhlak yang sangat mulia. Dalam satu kehidupan Rasulullah misalnya ketika keluar dari rumah dikirimi kotoran-kotoran binatang dan kotoran-kotoran manusia. Ada riwayat yang menjelaskan mereka atau orang ini, bahkan ibu itu misalnya melemparinya atau memberikan kotoran manusia atau kotoran binatang pada Rasulullah SAW sehingga mengotori diri Rasulullah. Itu hampir dilakukan setiap hari. Tetapi pada saat yang sama, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sangat mulia. Yang dilakukan adalah justru menyuap, memasukkan makanan dengan jari jemarinya sendiri kepada ibu-ibu yang sering menghinanya, yang sering memberikan kotoran manusia atau kotoran binatang pada Rasulullah SAW. Bahkan menyuapi makanan juga pada ibu tersebut yang selalu menghinanya, yang selalu memberikan kotoran manusia dan binatang itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh niat
untuk berbuat baik, bahkan berbakti pada orang tersebut. Mengapa? Karena suatu saat ketika Rasulullah sudah tidak ada, orang ini mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari. Bahkan sahabat Abu Bakar pada waktu itu mencoba menggantikan beliau untuk berbuat baik pada orang ini, tetapi dengan caranya memberi makan pada orang tersebut berbeda halusnya dengan cara Rasulullah SAW menyuapi makanan tersebut pada ibu-ibu ini. Nah, yang sering dikatakan oleh ibu tersebut dan sering kita baca dalam berbagai sumber, bahwa ibu ini mencari orang yang biasa menyuapinya setiap hari. Karena alasannya, orang yang menyuapinya ini selalu mengolah dengan tangannya makanan tersebut sehingga menjadi lembut dan mudah dimakan oleh ibu tersebut. Sementara yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar itu hanya memberikan makanan tersebut pada ibu-ibu tersebut tanpa mencoba mengolahnya sedemikian rupa sehingga masih sulit dikunyah dimakan oleh ibu tersebut. Nah, ibu ini mencari atau merasakan bahwa yang memberinya makan saat ini yaitu Abu Bakar yang mencoba menggantikan Rasulullah, dan supaya orang ini tetap mengerti karena orang ini ceritanya buta, tidak melihat orang yang memberinya makan. Nah, Abu Bakar mencoba menjadi seperti Rasulullah memberikan makan, tapi ibu ini merasakan sesuatu yang beda. Nah, tadi itu cara mengolah makanannya, memijit-mijit makanannya sehingga menjadi lembut dan mudah dimakan. Sehingga ia tahu bahwa orang yang memberinya makan terakhir itu bukan orang yang biasa memberinya makan. Nah, baru diberitakan oleh Abu Bakar bahwa yang biasa, dan ini diakui oleh Abu Bakar, bahwa yang biasa memberinya makanan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah. Nah, ibu ini tentu kaget karena ia selalu mengumpat orang ini, selalu menghina nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu memberikan kotoran-kotoran binatang dan manusia pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian ia sadar bahwa ternyata orang yang selama ini dia hina, orang yang selama ini dia beri kotoran, ternyata adalah orang yang selama ini memberinya makanan, orang yang selama ini menyuapi dirinya makanan sehingga ia makan dengan cara yang sangat lembut. Ia bisa makan dengan sangat lahap, sangat enak melalui jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ia kemudian terenyuh, menyesal, dan kemudian justru setelah itu memeluk agama Islam dan selalu menyanjung-nyanjung akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik sekalian, pertanyaannya kembali pada kita, mungkin nggak kita melakukan itu? Kita dihina, kita diberi kotoran, tetapi kita justru membalasnya dengan perbuatan yang sangat ikhlas, yang sangat baik dan sangat mulia dan dilakukan secara kontinu. Kita manusia biasa mungkin merasa tidak akan mampu melakukan seperti itu. Tetapi Rasulullah mengajarkan kita tentang membalas sebuah perbuatan jahat dengan perbuatan yang mulia, dan karenanya menjadi pelajaran buat kita. Kita dijahati orang bukan berarti kita tidak boleh tegas pada orang lain, karena dalam kisah-kisah Nabi yang lainnya, etape atau bagian-bagian kehidupan Rasulullah yang lainnya juga menunjukkan sifat yang tegas bagi orang-orang yang mengganggu agama Islam misalnya. Nah, karenanya kita sebagai anak muda, sebagai anak-anak juga harus bisa mencontohi Rasulullah SAW di taraf atau di level manapun. Kita bisa mudah memaafkan orang lain yang berbuat jahat pada kita. Kita bahkan kalau mungkin, kalau bisa, kita justru berbuat baik pada orang yang melakukan kejahatan pada kita, orang-orang atau teman-teman yang mengganggu kita. Mari kita berbuat baik atau membalas perbuatan tidak baik itu dengan perbuatan yang baik. Semoga
bermanfaat buat kita semua. Semoga setelah pesantren kilat ini kita mampu menghadirkan diri kita sebagai diri yang lebih baik dari sebelumnya, karena telah mendengarkan, telah belajar banyak materi, banyak bahan dari seluruh materi yang disampaikan dalam pesantren kilat kali ini. Demikian, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.